Setelah 3 tahun vakum, akhirnya kembali digelar pertandingan golf di kancah internasional Mandiri Indonesia Open 2022. Tentunya bukan hanya saya saja yang excited, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah hari pertama dari rangkaian Mandiri Indonesia Open 2022. Tentunya leaderboard sementara masih saling menyusul, yang pastinya ada juga pemain yang tidak disangka ada di puncak klasemen, namun ada pemain yang diekspektasi disangka akan menjadi puncak klasemen namun tidak, tapi masih di hari pertama, masih ada 3 hari berikutnya. Nah, seperti apa keseruan dari Mandiri Indonesia Open 2022 di hari pertama? Ini dia. Hari pertama turnamen Mandiri Indonesia Open diwarnai dengan ragam kejadian menarik, seperti perpindahan nama di leaderboard sementara hingga cuaca yang kurang begitu bersahabat. Tiga nama pegolf hebat saling adu kebolehan di grup 5. Steve Chaurasia asal India, jagoan tanah air Naraji Emerald, dan pegolf Thailand Prayat Marsaeng. Ketiganya sudah memulai tee off pada pukul 7 pagi dari T1. Benita Kasiadi, salah satu harapan Indonesia, pairing dengan Mardan Mamat pegolf senior asal Singapura dan Lionel Weber asal Prancis. Ketiganya tergabung dalam grup 29 yang memulai tee off-nya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Grup yang bermain setelah Benny ada grup 30 yang diisi oleh Barry Hansen, Chan Sih Chang, dan idola pegolf tanah air Dani Masrin. Ketiganya saling menunjukkan skill yang dimilikinya. Almay Raihan, seorang pegolf amatir Indonesia yang bermain apik di hari pertamanya dan menduduki posisi 10 besar leaderboard sementara. Hari ini lumayan solid ya di puttingnya, terus mukulnya juga hari ini lumayan striping. Terus tadi juga kebantu juga ada beri-beri di hole awal, ngebantu juga buat momentum. Cuaca yang kurang bersahabat juga menjadi highlight dalam keberlangsungan Indonesia Open hari pertama ini. Jalannya pertandingan pun harus dihentikan lantaran kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Hal ini tentu menciptakan tantangan baru bagi para pegolf yang harus berhenti di tengah permainan. Grup-grup yang harus menghentikan permainannya karena kondisi cuaca ini harus kembali esok hari guna menyelesaikan hole hari pertamanya. Itu dia keseruan hari pertama Mandiri Indonesia Open 2022. Mungkin bisa dilihat cuacanya agak mendung yang membuat tadi pertandingan sempat disuspend terlebih dahulu, namun sudah dilanjutkan kembali. Tapi ini masih hari pertama, masih ada hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bagaimana keseruannya? Terus saksikan Mandiri Indonesia Open 2022. Hari kedua Mandiri Indonesia Open 2022 hari ini berjalan cukup lancar meskipun pagi hari banyak pemain yang harus menyelesaikan round pertamanya karena kemarin sempat disuspend hujan deras, namun hari ini cukup cerah meskipun perakiraan cuacanya hari ini akan turun hujan, tapi nyatanya tidak, sehingga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Walaupun banyak pemain Indonesia yang harus tergelincir, namun ada juga pemain yang lolos untuk cut off dan bahkan ada di klasemen puncak. Seperti apa sih keseruan di hari kedua ini? Check it out. Cuaca yang kurang bersahabat di hari pertama membuat jalannya pertandingan harus dihentikan sementara. Beberapa grup yang belum menyelesaikan hole-nya di hari pertama melanjutkan hole mereka di pagi hari pukul 6:20 pagi. Setelah semua sisa grup menyelesaikan round satunya, barulah round 2 bisa dimulai. Grup 1 dan 13 menjadi grup pertama yang melakukan tee off di jam 7:20 pagi dari T1 dan T10. Tengah menjadi sorotan lantaran terus menorehkan prestasi, Benita Kasiadi menjadi grup ketiga yang melakukan tee off di T10 pada pukul 7:40 pagi.
bersama dengan rekan grupnya Mardan Mamat asal Singapura dan Lionel Weber asal Prancis. Benny mencoba memberikan yang terbaik sambil menopang harapan besar dari pecinta golf Indonesia. Berparas tampan dengan segudang prestasi, tentunya nama Dhani Masrin tak luput dari sorotan. Dhani menjadi satu di antara beberapa nama pegolf tanah air yang sangat diharapkan masyarakat untuk kembali mengangkat trofi Indonesia Open di rumahnya sendiri. Dari T1 terdapat salah satu amatir Indonesia yang masih bertahan di posisi 10 besar, di mana dia adalah satu-satunya pegolf amatir yang ada di posisi aman saat ini. Meskipun belum resmi hasil cut-off, namun Indonesia harus sedikit menelan rasa kecewa. Lantaran tak sedikit pegolf Indonesia yang harus tergelincir. Jangan berkecil hati, karena masih ada nama-nama Indonesia yang bisa kita dukung dan kita gantungkan harapan. Itu dia keseruan hari kedua. Yang pastinya hari ketiga dan hari keempat akan jauh lebih seru karena pemain sudah lolos cut-off dan akan bersaing dengan sangat ketat. Oleh karena itu, tetap saksikan Mandiri Indonesia Open 2022. Setelah melewati 2 round permainan, sampailah pada round 3 sekaligus tahapan cut-off pemain. Peserta yang lolos adalah peraih skor under 2 ke atas, dan pemain dengan raihan skor under 1 atau lebih harus rela menghentikan perjuangannya. Beberapa nama yang menjadi harapan Indonesia pun harus gagal melanjutkan permainan, seperti Naraji Emerald, Benita Kasyadi, dan Rorihi. Pun pemenang Indonesia Open tahun 2019, Miguel Carballo, gagal merebut kembali gelar juara Indonesia Open tahun ini, lantaran juga masuk dalam daftar nama yang tidak lolos cut-off. Masih ada 5 nama asal tanah air yang melanjutkan perjuangannya di round 3 ini. Syukrizal, pegolf asal Aceh ini berhasil lolos dengan skor under 6. Disusul oleh Almay Raihan sebagai satu-satunya amatir tanah air yang berhasil lolos cut-off dengan raihan skor 139 atau under 5. Nama pegolf asal Indonesia yang sudah tidak asing dalam gelaran Asian Tour, Dhani Masrin, juga menjadi salah satu jagoan yang diharapkan pecinta golf tanah air mampu memberikan skor terbaiknya. Raihan skor 140 atau under 4 berhasil mengantarkan Dhani untuk melanjutkan perjuangannya di hari ketiga. Indra Hermawan dan Jonathan Wiono menjadi 2 nama lainnya yang berhasil lolos cut-off dan melanjutkan permainannya di hari ketiga. Hingga akhir permainan di final round Mandiri Indonesia Open 2022, nama pegolf yang berhasil merebut gelar juara adalah Gaganjit Tular dengan raihan skor 268 pukulan atau 20 di bawah par. Pegolf asal India yang sebelumnya telah mengangkat trofi Indonesia Open 2 kali pada tahun 2013 dan 2016. Sehingga tahun ini menjadi kali ketiganya, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai satu-satunya pegolf yang berhasil hat-trick atau menjadi juara Indonesia Open sebanyak 3 kali. Hal menarik lainnya yang bisa disoroti dari kemenangan Bular ini adalah ia menggunakan jasa caddy asal Indonesia. Bular unggul 2 pukulan dari 2 pemain yang menempati posisi tight di posisi kedua, yaitu Steve Luton asal Inggris dan Rashid Khan dari India yang memiliki skor masing-masing 270 pukulan. Bular berhasil membuat 7 birdie di pertandingan final, yaitu di hole 3, hole 6, hole 7, hole 10, dan berturut-turut di hole 13, hole 14, dan hole 15. Sementara itu, Tai Chi Ko menjadi pegolf amatir terbaik di Mandiri Indonesia Open 2022. Pegolf asal Hong Kong ini mengumpulkan 275 pukulan atau 13 di bawah par. Tai Chi Ko mengungguli Almay Raihan Yaguta
pegolf amatir Indonesia yang satu-satunya lolos babak final. Dari keberhasilan itu, Bular mendapat hadiah sebesar 90.000 US dollar atau 1,35 miliar rupiah dari total hadiah 500.000 US dollar. Sementara itu, Dhani Masrin menjadi pegolf profesional Indonesia yang mencetak hasil terbaik, yaitu di posisi tied di posisi ke-27 bersama dengan Shiv Kapur dan Suradi Yongcharuncai. Mereka mengumpulkan 279 pukulan atau 9 di bawah par. 3 pegolf lainnya yaitu Jonathan Wiono di posisi tied di posisi ke-34 dengan 281 pukulan atau 7 di bawah par. Indra Hermawan di posisi tied di posisi ke-55 dengan 285 pukulan atau 3 di bawah par. Disusul Syukhrizal S yang menempati posisi tied di posisi ke-61 dengan 286 pukulan atau 2 di bawah par. Dan Almai Raihan Yaguta, pegolf amatir Indonesia yang satu-satunya lolos babak final. Pemain yang memperkuat tim nasional Indonesia ini mengumpulkan 288 pukulan atau par. Meskipun pegolf tanah air belum berhasil menorehkan namanya kembali di sejarah Indonesia Open, tetapi sudah menjadi hal yang luar biasa bagi kelangsungan dan perkembangan olahraga golf di Indonesia. Antusiasme masyarakat yang hadir dan menonton di Indonesia Open tahun ini pun diharapkan dapat terus meningkat pada turnamen golf yang akan terselenggara di Indonesia. Tetap dukung pegolf jagoan Indonesia dan jadilah saksi sejarah kemenangan Indonesia di turnamen golf bertaraf internasional.